Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya cintai, saya hormati, saya banggakan, sedulur-sedulur semuanya, baik yang di tanah air maupun yang di luar negeri. Saya doakan sehat selalu, bahagia selalu, berkah selalu. Amin ya rabbal alamin. Menjelang 1 minggu dari pemungutan suara Pilpres 2024, akan saya kembali sampaikan hasil survei Lembaga Survei Indonesia LSI khusus untuk kalangan dosen, guru, dan ASN. Siapakah yang unggul di antara 3 pasangan capres-cawapres ini di kalangan mereka? Ini kalangan orang-orang menengah ke atas secara akademik ya, guru, dosen, dan ASN. Ya, mereka kan walaupun tidak boleh berkampanye, aturan undang-undangnya begitu, tetapi bahwa mereka punya hak pilih. Besok akan memilih untuk mencoblos siapa capres yang akan dipilihnya. Nah, dari hasil survei Lembaga Survei Indonesia ini, LSI, sabar, cek sumaning, aku ya Allah, apa nih kenyamanan survei sebarat cemburu disit. Beda ini hasil survei LSI dengan hasil survei yang lain loh. Ada apa? Survei khusus kalangan ASN, guru, dosen ini beda dengan survei-survei umum yang lain. Jangan kaget nih. Ya sabar aja, sabar. Saya bacakan ya biar lebih jelas, saya bacakan aja nih. Saya angkat dari Detik ini kemarin dari tanggal 5 nih. Masih baru sekali. Lembaga Survei Indonesia LSI sabar. Itu disit. Pokoknya percaya yang ngono, orang percaya yang ngono. Ngonyong maca tok iki. Lembaga Survei Indonesia LSI mengeluarkan hasil survei nasional elektabilitas pengaruh debat dan migrasi suara terkait calon presiden dan calon wakil presiden 2024. Dalam survei tersebut, kalangan guru, dosen, dan pegawai negeri sipil atau PNS atau ASN dilibatkan sebagai responden. Elektabilitas capres-cawapres dapat ditentukan oleh berbagai faktor seperti gagasan pasangan calon, pilihan partai, ketertarikan pribadi, hingga hasil debat para paslon yang telah diselenggarakan oleh KPU. Di masyarakat, beragam isu pun beredar soal siapa yang akan unggul pemilu 2024. Apakah PDI Perjuangan akan tampil kembali menang layaknya di pemilu 2014 dan 2011, atau mungkin Gerindra yang saat ini sedang unggul secara elektoral? Oleh karena itu, LSI mengumpulkan responden dari berbagai kalangan untuk mensurvei pilihan mereka di Pilpres 2024. Bagaimana tingkat elektoral Capres dan Cawapres 2024 di kalangan guru, dosen, dan PNS? Wah, kudu waspada nih. Ini yang disurvei kalangan menengah ke atas secara akademik ya. Artinya memilih dengan pertimbangan-pertimbangan logik, tidak hanya faktor psikologi, tidak hanya faktor emosi dan perasaan. Sebagaimana banyak mayoritas orang-orang di pedesaan ya rata-rata memilih karena itu. Tapi tentu lain dengan para guru, para dosen, ASN ini memilih pertimbangannya lebih logis ya, dengan alasan-alasan argumentasi yang bisa diukur. Nah, seperti apakah siapa yang mereka pilih? Apakah Ganjar, apakah Prabowo, apakah Anies? Nah, pelan-pelan saja, bro. Ini seminggu maning iki Pilpres ya. Pelan-pelan baik. Target populasi survei LSI ini adalah warga negara Indonesia berusia 17 tahun ke atas yang sudah menikah dan mempunyai handphone, yakni sebesar sekitar 83%. LSI telah memiliki 210.000 responden yang pernah diwawancarai secara langsung. Sekitar 70% dari mereka memiliki nomor telepon. Dari jumlah tersebut, LSI menargetkan 14.870 responden yang akan diwawancari secara acak. Namun LSI mendapatkan sampel sebanyak 1.206 orang yang berhasil disurvei
garis miring ditelepon. Mereka dipilih secara acak lewat metode double sampling. Mereka diwawancara langsung oleh LSI lewat telepon pasca debat ketiga pada 7 Januari 2024 lalu. LSI memetakan margin of error survei ini sekitar kurang lebih 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%. Nah, bagaimanakah hasilnya survei di kalangan PNS, guru, dan dosen? Survei membagi data ke dalam beberapa kelompok berdasarkan gender, usia, etnis, agama, pendidikan, pekerjaan, pendapatan, pedesaan, perkotaan, dan wilayah. Khususnya dalam kelompok pekerjaan terpetakan persepsi dari kalangan pegawai negeri sipil, guru, dosen, dan profesional. Hasil survei di kalangan guru, dosen, dan PNS menunjukkan angka tinggi di paslon nomor urut 2 sebesar 56% memilih Prabowo Gibran. Percaya ngono, ora percaya ngono. Lalu disusul oleh pasangan nomor urut 3 sebanyak 18%. Lu, Pak Ganjar Mahfud gimana ini? Di kalangan ASN, dosen, guru yang katanya kemarin membuat petisi, itu kan para dosen. Ini surveinya malah hanya 18% yang memilih Ganjar Mahfud. Bagaimana kepriben gitu? Rungkat. Angka sebesar 17% ditujukan kepada Anies Mohaimin. Anies paling 17% kau setelah orang ngurus Anies. Sisanya responden tidak menjawab. Kesimpulannya survei LSI menunjukkan keunggulan Prabowo Gibran di kalangan guru, dosen, dan PNS. Rata-rata responden memilih pasangan Prabowo Gibran lantaran tegas, berani, berwibawa, suka saja, dan paling mampu memimpin. Sementara alasan memilih Ganjar Mahfud adalah karena paling meyakinkan dan suka saja. Kemudian rata-rata responden memilih pasangan Anies Mohaimin dikarenakan ora penting. Ya, di kalangan PNS, guru, dosen pun yang menang tetap Prabowo Gibran. Angkanya tadi tinggi 56% tuh. Ya, ayo LSI. Ini surveinya LSI, bukan survei saya. Kalau nggak percaya baca nih di Detik ini. Judulnya survei LSI membuktikan guru, dosen, PNS pilih siapa di Pilpres 2024 hari Senin 5 Februari 2024. Ya, masih baru kan diangkatnya kemarin. Ini kalau disurvei lagi kalangan guru, ASN, dosen belum tentu. Ini survei terakhir Januari kemarin. Ini Februari ini ya mungkin nggak sempat nyurvei lagi nih LSI karena udah hampir hari tenang, tapi ya mudah-mudahan ada survei lagi. Tapi setidaknya di kalangan menengah ke atas secara intelektual, Prabowo Gibran masih tetap memenangkan survei 56%, tinggi loh. Apalagi di kalangan bawah, ya di kalangan bawah apalagi lebih tinggi yang memilih Prabowo Gibran. Sudah dibuktikan di survei-survei sebelum ini, sudah saya bacakan. Sing percaya ngono, orang percaya ngono, terserah. Sing menang Prabowo Gibran ya alhamdulillah satu putaran ya. Sing menang Ganjar Pranowo ya alhamdulillah kalau satu putaran. Pokoknya mayoritas warga itu ingin satu putaran. Jadi kalau Pak Gibran, Prabowo Gibran ke satu putaran sudah hampir diambang pintu lah ya. Banyak yang yakin satu putaran karena selain dari survei-survei yang tinggi ini juga ya secara langsung di masyarakat ya. Saya sendiri, teman-teman saya sendiri ketika bertanya tentang siapa, maunya beliau siapa, rata-rata Prabowo Gibran. Dari tukang ngamen, tukang jagungan, yang peseronda, satpam, Prabowo jawabannya. Itu fakta. Surveinya aja kalau wong PDI ya, kalau wong PDI ya rata-rata ya mesti ya Ganjar Mahfud, survei wongnya dewek. Walaupun ternyata ya ada 10% loh pemilih PDI yang hari ini migrasi pindah dukungan ke Prabowo Gibran karena ada Gibran di situ. Karena nggak rela Pak Jokowi dihina-hina terus. Itu fakta loh ya. Apalagi yang non PDI urusan partai. Sangat besar kemungkinan dan sangat patut layak kalau milih Prabowo Gibran. Nah, orang percaya yang anak ngandel
dolan mau pasar belaku pak milih siapa, jawabannya sih rata-rata Prabowo. Rata-rata kayak gue yang temukan di lapangan. Udah masalah yang dukung mendukung yang cerita apa lagi ya kok. Ya ya, makanya karena mayoritas masyarakat Indonesia hari ini menginginkan satu putaran, maka saya sarankan pilih Prabowo Gibran. Biar satu putaran, karena angkanya udah tinggi. Loh katanya ingin satu putaran. Nah kalau surveinya hari ini yang tinggi, yang ranking pertama adalah Ganjar Mahfud, misalkan mencapai 56%, Ganjar Mahfud, ya saya dukung coblos Ganjar Mahfud. Biar satu putaran. Ya kan begitu. Loh ini yang 56% Pak Prabowo Gibran, coblos Prabowo Gibran baik, nanti katanya ingin satu putaran, ya sudah. Yang menang aja ditambahin biar tambah 70%, kan satu putaran baru dikasih, setengah putaran malah. Ya untuk Ganjar Mahfud, ya kalau ingin satu putaran ya siapa tahu ada mukjizat turun dari langit ya. Dari 20% ke 50% kayaknya sih opot banget lah, angel. Angel lu kayak gitu, tim-timnya, edit-edit partainya, relawannya, blunder, terus terakhir Ahok bikin blunder loh, jigit-jigit jebret. Kalau nyerang Pak Jokowi, nyerang Gibran, ya tambah belurut, tambah jungkel, seporet ya, ngasuk masa orang, tapi nggak survei maning, saya percaya pasti lebih berkurang lagi, medun lagi itu, anjlok lagi suaranya Ganjar. Loh, ya, nah ini kadang-kadang saya berpikir nih, Ahok sebenarnya masuk menjadi jurkamnya pendukungnya Ganjar Mahfud, mau memenangkan Ganjar Mahfud atau mengalahkan Ganjar Mahfud. Karena belum tentu ya ada orang secara politik masuk ke lingkaran orang yang didukungnya, tapi sebenarnya tujuannya ingin mengalahkan dari dalam, penyusup itu. Ada yang model begitu, saya sih nggak nuduh Pak Ahok begitu. Ada orang kayak gitu, masuk ke dalam bukannya kemudian memperbaiki di dalam, tapi paling grogoti di dalam, ada, itu namanya penyusup. Ya mudah-mudahan Pak Ahok bukan begitu ya. Tapi bahwa apa yang disampaikan oleh Ahok kemarin, menjelek-jelekan Pak Jokowi, kinerja Jokowi, Gibran juga, itu saya pastikan akan semakin menghancurkan suaranya Ganjar Mahfud. Ya, percaya ngono, ora percaya ngono. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.